Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan faktor genetik kromosom dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan prenatal pada hewan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Robiatus Sholihah, yang kedua ada Sabrina Nursabila, yang ketiga ada Asmaul Fadila, dan yang keempat ada Ayu Arfiani. Yang pertama yaitu faktor-faktor mutasi. Mutasi dapat didefinisikan sebagai perubahan acak dalam urutan nukleotida gen. Nah, mutasi ini dapat terjadi secara spontan atau dapat disebabkan oleh pengaruh internal. Perubahan ini dapat terjadi melalui substansi, penyisipan, atau penghapusan basa nukleotida. Perubahan dalam gamet dapat ditransmisikan ke generasi mendatang. Nah, dampak dari mutasi ini pada hewan yang sedang berkembang tergantung pada bagaimana perubahan mutasi mengubah konfirmasi atau fungsi produk gen akhir. Mutasi yang tidak mempengaruhi daerah pengkodean atau tidak mengubah urutan asam amino dari protein akhir disebut dengan mutasi diam. Nah, berdasarkan mekanisme yang mendasari yang menghasilkan perubahan, mutasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori spontan dan induksi. Mutasi spontan ini merupakan hasil dari kesalahan replika dan perbaikan DNA, serta kesalahan yang terjadi selama rekombinan atau pergerakan elemen transposable. Nah, sedangkan mutasi yang diinduksi adalah konsekuensi dari paparan yang tidak disengaja atau disengaja terhadap agen kimia, fisika, atau mutagen yang menyebabkan perubahan genetik pada DNA. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor internal yang memengaruhi perkembangan hewan. Kelainan struktur, fungsi sel, jaringan, dan organ yang ada sejak lahir disebut sebagai cacat bawaan. Dan cacat perkembangan ini dapat disebabkan oleh faktor genetik, kromosom, atau lingkungan. Jadi cacat perkembangan pada hewan itu dapat mengakibatkan beberapa hal seperti kematian embrio dini, kematian janin, mumifikasi, diharuskannya dilakukan aborsi, dan lahir mati diikuti cacat bawaan spesifik yang berkaitan dengan sistem tubuh. Cacat bawaan diklasifikasikan menjadi malformasi, deformasi, atau gangguan. Malformasi berkembang karena cacat yang intrinsik pada diferensial embriologis atau perkembangan struktur. Sedangkan deformasi terjadi karena perubahan bentuk atau struktur bagian tubuh yang sebelumnya mengalami diferensiasi normal. Sedangkan istilah gangguan itu mengacu pada cacat struktural yang dihasilkan dari penghancuran struktur normal sebelumnya karena gangguan suplai darah atau gangguan mekanis. Selanjutnya, kegagalan reproduksi pada populasi manusia dan hewan meliputi kemandulan, infertilisasi, aborsi, lahir mati, dan malformasi. Keterlambatan pertumbuhan janin atau prematuritas saat lahir juga merupakan bagian dari gangguan perkembangan yang terjadi dalam rahim. Cacat genetik atau cacat yang terjadi pada janin sebelum lahir disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan, dan etiologi yang banyak tidak diketahui. Pada manusia diperkirakan hampir 70% dari cacat bawaan tidak diketahui penyebabnya, dan 20% disebabkan oleh faktor genetik seperti mutasi dan kelainan kromosom, dan 10% berkaitan dengan faktor lingkungan. Berdasarkan data yang dapat dipercaya mengenai cacat bawaan pada populasi hewan tidak ditemukan hingga saat ini. Perkiraan menunjukkan bahwa cacat pada domba, anak sapi, dan anak sapi
anak kuda terjadi pada batas atas 3-4%. Pada populasi anjing, cacat perkembangan dilaporkan mempengaruhi sekitar 6% anak anjing. Beberapa cacat perkembangan pada hewan berhubungan langsung dengan kekurangan nutrisi, konsumsi tanaman beracun, dan paparan polutan lingkungan atau faktor fisik yang merugikan, dan infeksi mikroorganisme patogen. Frekuensi cacat bervariasi, berbeda-beda menurut spesies, breed, pergantian musim, tempat hidup, dan tingkat konsumsi makanan beracun dan faktor fisik yang merusak infeksi patogen teratogenik. Jika infeksi terjadi pada tahap awal kehamilan, cacat bawaan yang serius dapat terjadi. Infeksi janin dengan agen patogen sebelum menjadi kombatan secara imunologis dapat mengakibatkan imunotoleransi terhadap patogen. Jika janin tersebut bertahan hidup sampai lahir, mereka akan terinfeksi seumur hidup dan tidak akan menghasilkan respon imun terhadap agen infeksi yang akan berdampak pada infeksi kongenital. Selanjutnya adalah abnormalitas kromosom. Jadi abnormalitas kromosom itu ada monosomi, metasentrik, penghapusan dan inversi, fusi sintesis, dan trisomi. Penghilangan atau penyimpangan yang terjadi pada kromosom bisa diamati secara sitologi. Penyimpangan yang berefek merusak pada hewan dalam masa perkembangan sering mengakibatkan kematian embrio. Komponen komplement kromosom yang mengalami perubahan seperti penambahan atau kehilangan disebut sebagai aneuploidi. Dan sepasang kromosom yang kehilangan salah satu nomornya disebut sebagai monosomi. Sedangkan kromosom yang mengalami penambahan disebut trisomi. Kelainan yang terjadi pada berikut adalah kelainan yang terjadi pada kromosom yang disebabkan monosomi dan trisomi. Monosomi biasanya menyebabkan sindrom Cri-du-Chat dengan kromosom 5 dan disebut sebagai monosomi parsial. Sedangkan trisomi menyebabkan beberapa kelainan seperti sindrom Down dengan kromosom 21, sindrom Patau dengan kromosom 13, dan sindrom Edward dengan kromosom 18. Selanjutnya, penambahan kromosom mengakibatkan penyakit sindrom Klinefelter atau kromosom X tambahan. Ini biasanya terjadi pada laki-laki, sehingga mereka akan memiliki bagian-bagian tubuh yang dimiliki perempuan seperti laki-laki memiliki payudara. Dan yang terakhir adalah penghapusan atau inversi salah satu kromosom X yang tidak ada dapat mengakibatkan sindrom Turner. Kromosom dapat mengalami perubahan di mana bagian struktur kromosom mengalami pemindahan ke dalam kromosom yang sama atau mengalami pemindahan ke dalam kromosom lain. Translokasi timbal balik terjadi ketika kromosom non-homolog pecah menjadi dua segmen dan pertukaran timbal balik segmen antara dua kromosom terjadi. Hewan yang mengalami translokasi timbal balik dalam genom memiliki fenotip normal, namun menunjukkan penurunan kesuburan signifikan. Fenotip tidak berubah karena hewan memiliki bahan genetik yang lengkap meskipun dengan pengaturan yang berubah. Meiosis, pengaturan yang diubah menyebabkan distribusi materi genetik tidak merata dalam sejumlah gamet. Dan translokasi keduanya terjadi ketika salah satu lengan kromosom putus dan bergabung dengan lengan kromosom yang lain. Jenis penyimpangan ini jarang terjadi dibanding dengan translokasi timbal balik. Fusi sintesis terjadi ketika dua kromosom akrosentrik bergabung membentuk satu kromosom metasentrik. Hewan yang membawa kelainan memiliki fenotip normal karena memiliki genom yang lengkap meskipun fakta kariotip hewan atipikal.
Peningkatan frekuensi monosomi atau trisomi terjadi pada keturunan sapi yang memiliki fusi sentris. Dan kromosom metasentrik terkadang dapat membelah dan membentuk dua kromosom akrosentrik. Akibatnya, hewan akan memiliki kromosom ekstra tapi tidak memiliki materi genetik tambahan yang dimiliki oleh kromosom tersebut. Penyimpangan jenis ini disebut fusi sentris dan dilaporkan pernah terjadi pada seekor keledai. Yang terakhir ada penghapusan dan inversi bagian kromosom terjadi akibat kerusakan dua titik dalam kromosom. Dan penghapusan mengakibatkan hilangnya informasi genetik dan hasil inversi dalam penataan kembali informasi genetik dalam kromosom. Dan penyimpangan jenis ini jarang terjadi. Nah, ini adalah gambaran monosomi di mana kromosom itu kehilangan salah satu bagiannya, yang seharusnya ada 23 pasang, ini ada 22 lebih 1. Dan ini biasanya menyebabkan sindrom Cri-du-Kat. Dan ini trisomi, biasanya ada tambahan kromosom yang lain, sehingga misal ini ada tambahan kromosom pada kromosom ke-21 sehingga memiliki 3 pasang, ada 3, tidak hanya berpasangan, yang biasanya menyebabkan sindrom Down, Patau, dan Edward. Dan yang ini ada kromosom X tambahan, biasanya terjadi pada laki-laki yang menyebabkan sindrom Klinefelter. Yang selanjutnya yaitu penyakit-penyakit yang berpengaruh pada perkembangan hewan. Alel resesif adalah alel yang efek fenotipik alel resesifnya hanya diekspresikan pada hewan yang homozigot. Hewan homozigot untuk gen tirosinase non-fungsional menunjang sifat penyakit albinisme. Tirosinase dominan diekspresikan secara fenotipik pada hewan heterozigot. Nah, mutasi gen yang penting untuk kelangsungan hidup digambarkan sebagai mutasi mematikan. Mutasi seperti ini selalu mengakibatkan kematian dini akibat tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Gangliosidosis adalah contoh gen mematikan resesif yang dihasilkan dari defisiensi bawaan pada galaktosidase. Kondisi ini tidak mematikan dalam kondisi heterozigot, namun bagaimanapun pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja hewan. Bisa dilihat berikut ini merupakan tabel beberapa penyakit atau kondisi hewan yang diakibatkan oleh disfungsi satu gen. Yang selanjutnya yaitu maternal diseases yang berpengaruh pada hewan. Maternal diseases atau penyakit pada ibu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan hewan. Penyakit hewan ketika hamil yang dapat ditularkan kepada anaknya akibat infeksi, virus, bakteri, atau hal yang lainnya sangat merugikan karena dapat mengakibatkan keguguran, cacat lahir, dan berpengaruh terhadap perkembangan calon bayi. Nah, penyakit pada ibu yang hamil ini sangat banyak dan dapat berpengaruh terhadap perkembangan hewan. Contohnya, akibat induk kekurangan yodium mengakibatkan gondok, yang dapat berakibat terjadinya peningkatan kematian hewan. Kekurangan yodium ini juga ditandai dengan bayi lahir mati dan hewan baru melahirkan lemah, alopecia parsial atau lengkap, dan pembesaran kelenjar tiroid yang dapat diraba. Penyakit yang selanjutnya yaitu akibat induk kekurangan vitamin A. Pada induk yang kekurangan vitamin A, anak yang baru lahir dapat mengalami buta bawaan karena pada saraf optik mengalami pertumbuhan tulang yang rusak. Yang selanjutnya yaitu penyakit diabetes. Penyakit diabetes lama dapat menyebabkan disfungsi plasenta. Retardasi pertumbuhan janin dapat terjadi pada bayi dari ibu diabetes yang bergantung pada insulin. Kemudian penyakit fenilketonuria. Anak-anak dari induk dengan fenilketonuria berisiko terkena fenilalanin tingkat tinggi selama kehamilan, terutama jika induk tersebut tidak diobati selama kehamilan. Kadar fenilalanin yang tinggi mengganggu metabolisme sel embrionik dan dapat menyebabkan keterbelakangan mental, mikrosefali, dan retardasi pertumbuhan intrauterin. Kemudian ada penyakit hipertermia. Penyakit hipertermia pada hewan hamil dapat mengakibatkan keterbelakangan pertumbuhan janin. Selain penyakit-penyakit tersebut, masih banyak
penyakit pada induk hewan yang sedang hamil yang dapat mempengaruhi kehamilannya. Materi selanjutnya adalah agen teratogen dalam perkembangan hewan prenatal. Apa itu agen teratogen? Teratogen adalah agen yang dapat menyebabkan perubahan permanen pada struktur atau fungsi embrio atau janin. Teratogen yang bekerja pada periode embriogenesis atau perkembangan janin dapat menyebabkan malformasi yang disebabkan oleh teratogen terkait dengan perubahan fungsi atau ekspresi gen yang berperan dalam proses perkembangan. Efek akhir dari paparan teratogen tergantung pada usia kehamilan embrio atau janin pada saat terpapar, sifat dan cara kerja dari faktor yang merusak. Meskipun embrio-embrio dilindungi dari cedera mekanis oleh membran janin dan dari pengaruh buruk agen toksik atau infeksius oleh sawar plasenta, sejumlah obat, bahan kimia, dan agen infeksi dapat menyebabkan kerusakan serius pada embrio yang sedang berkembang. Embrio yang sedang berkembang sangat rentan terhadap mutase genetik dan kelainan kromosom, tetapi biasanya resisten terhadap teratogen. Meskipun embrio yang sedang berkembang sangat rentan terhadap pengaruh merusak dari teratogen lingkungan, kerentanan ini menurun saat embrio mengalami perkembangan progresif. Janin menjadi semakin resisten terhadap teratogen saat dewasa. Namun, struktur yang membedakan akhir seperti otak kecil, langit-langit, dan bagian dari sistem kemih dan juga reproduksi tetap rentan terhadap banyak teratogen sampai akhir kehamilan. Selanjutnya ada agen kimia, obat sitotoksik, dan racun. Bahan kimia, polutan lingkungan, agen infeksi, ketidakseimbangan metabolisme, mikotoksin, faktor fisik, tanaman beracun, serta obat terapeutik terlibat dalam gangguan perkembangan embrio atau janin melalui efek teratogeniknya. Adapun pengaruh bahan kimia atau obat adiktif terhadap perkembangan hewan yaitu yang pertama ada kokain. Efek kokain dalam perkembangan rahim yaitu kematian janin, retardasi pertumbuhan, mikrosefali, infaks cerebral, anomali urogenital, dan gangguan neurobehavioral pasca kelahiran. Hal ini disebabkan karena gizi buruk dan penyalahgunaan obat ganda yang mungkin merupakan ciri dari beberapa kehamilan. Efek teratogenik kokain yang tepat tidak jelas. Yang kedua ada etil alkohol. Efek etil alkohol bagi janin yaitu defisiensi pertumbuhan, keterbelakangan mental, perubahan penampilan wajah, dan cacat jantung bawaan. Jadi anak-anak dengan sindrom alkohol janin mengalami keterbelakangan mental dan gangguan perilaku. Yang ketiga ada toluen dan pelarut organik lainnya. Penghirupan pelarut organik yang disengaja berulang-ulang seperti toluen selama kehamilan meningkatkan resiko teratogenesis dan aborsi. Perubahan janin termasuk retardasi pertumbuhan, anomali kraniofasial, dan mikrosefali. Neurotoksisitas yang mempengaruhi orang dewasa yang menyalahgunakan toluen juga terjadi pada janin. Selanjutnya ada obat sitotoksik dan racun. Sitotoksik adalah zat atau proses yang mengakibatkan kerusakan sel. Kata sito berarti sel, sementara toksik adalah racun. Obat-obatan kemoterapi yang membunuh sel kanker disebut sitotoksik. Cara kerja obat ini berlawanan dengan sitostatik yang menghambat pembelahan sel namun tidak menyebabkan kematian sel. Umumnya, targetnya adalah sel yang tumbuh dengan cepat seperti sel kanker, folikel rambut, sumsum tulang, serta sel yang melapisi usus dan perut. Di sisi lain, obat-obatan ini juga turut merusak sel yang masih sehat. Dalam sebuah buku forensik medis yang dituliskan oleh J.L. Casper, racun diklasifikasikan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama ada racun iritan, yaitu racun yang menimbulkan iritasi dan radang. Contohnya adalah asam mineral, fungi beracun, dan preparasi arsenik. Yang kedua ada racun penyebab hiperemia. Racun ini terbukti dapat berakibat fatal pada otak, paru-paru, dan jantung. Contohnya adalah opium, tembakau, Conium dogitalis, dan lain-lain. Yang ketiga ada racun yang melumpuhkan syaraf. Racun ini bekerja dengan meracuni darah, organ pusat syaraf dapat melumpuh dan menimbulkan akibat yang fatal seperti kematian tiba-tiba. Contohnya adalah asam hidrosianat, cyanida seng, dan kloroform.
Yang keempat, ada racun yang menyebabkan marasmus. Racun ini bersifat kronis dan dapat berakibat fatal bagi kesehatan secara perlahan. Contohnya adalah bismut putih, asap timbal, merkuri, dan arsenik. Yang kelima, ada racun yang menyebabkan infeksi atau racun septik. Racun ini dapat berupa racun makanan yang pada keadaan tertentu menimbulkan sakit piemia dan tipus pada hewan ternak. Materi yang selanjutnya yaitu agen infeksius yang berupa virus, bakteri, dan parasit yang menghambat perkembangan hewan. Sejumlah agen infeksius yang dapat merusak plasenta atau melewati sawar plasenta dan menginfeksi embrio atau janin yang sedang berkembang merupakan penyebab cacat bawaan pada manusia dan hewan peliharaan. Agen infeksius ini meliputi bakteri patogen, jamur, protozoa, dan virus. Patogenisitas virus memiliki efek negatif pada jaringan embrio atau janin dan juga pada tahap kehamilan di mana infeksi terjadi dan tingkat kompetensi imunologi janin dapat menyebabkan infeksi dalam rahim yang disebabkan oleh virus. Nah, gambar di samping merupakan dampak yang diakibatkan dari infeksi dalam rahim akibat virus teratogenik pada hewan peliharaan selama tahap kehamilan. Virus yang pertama itu merupakan virus pada sapi, yakni virus bovin viral diarrhea. Pada hari ke-0 sampai ke-30 hari kelahiran, apabila virus tersebut menginfeksi sapi, maka akan menyebabkan kematian embrionik dan resorpsi. Pada hari ke-30 sampai ke-90, virus tersebut bisa menyebabkan abortus, mumifikasi, dan cacat bawaan. Pada hari ke-90 sampai 120, virus tersebut jika menginfeksi sapi maka akan menyebabkan retardasi pertumbuhan intrauterin dan menyebabkan cacat bawaan. Pada hari ke-120 sampai 160 sebelum kelahiran, virus tersebut jika menginfeksi akan menyebabkan beberapa penyakit cacat bawaan pada sapi. Pada hari ke-160 sampai 285 hari kelahiran, infeksi setelah 160 hari tidak mungkin menyebabkan cacat bawaan yang serius karena janin kompeten secara imunologis dan dapat menghasilkan penetralisir dari antibodi yang menghilangkan virus. Virus yang kedua adalah virus pada domba, yakni border disease virus. Pada hari ke-0 sampai ke-20, virus tersebut menyebabkan kematian embrionik dan resorpsi. Pada hari ke-20 sampai ke-80 sebelum kelahiran pada domba, apabila virus tersebut menginfeksi maka akan menyebabkan cacat bawaan. Pada hari ke-80 sampai ke-147, pada janin yang kompeten secara imunologi, respons imun melindungi organ dan jaringan yang sedang berkembang terhadap efek negatif teratogenik dari virus. Virus yang ketiga adalah classical swine fever virus atau virus pada babi. Pada hari ke-0 sampai ke-20 menyebabkan kematian embrio dan resorpsi. Pada hari ke-20 sampai ke-65 menyebabkan retardasi pertumbuhan intrauterin, aborsi, mumifikasi, lahir mati, serta malformasi kongenital termasuk hipoplasia cerebellum dan tulang belakang. Pada hari ke-65 sampai ke-115, infeksi pada akhir kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup pasca kelahiran. Virus yang keempat adalah protein parvovirus pada babi. Pada hari ke-0 sampai ke-30 sebelum kelahiran, infeksi virus tersebut menyebabkan kematian embrionik dan resorpsi. Pada hari ke-30 sampai ke-70 bisa menyebabkan kematian janin dan kemungkinan mumifikasi. Pada hari ke-70 sampai ke-115 hari, beberapa kelahiran mati dapat terjadi. Virus yang terakhir yaitu panleukopenia pada kucing. Pada hari ke-0 sampai ke-30, infeksi virus tersebut menyebabkan resorpsi atau aborsi. Pada hari ke-30 sampai ke-50, virus tersebut menyebabkan cacat bawaan dan kematian dini.
Pada hari ke-50 sampai ke-63 hari sebelum kelahiran, virus tersebut menyebabkan hipoplasia cerebellar. Nah, ini merupakan tabel agen infeksi yang menyebabkan terjadinya keguguran pada sapi dan domba. Tabel yang kiri merupakan agen infeksi yang menyebabkan terjadinya keguguran pada sapi, sedangkan tabel yang kanan adalah agen infeksi yang menyebabkan terjadinya keguguran pada domba. Contoh dari agen infeksi itu sendiri yakni bakteri Bacillus licheniformis pada sapi yang menyebabkan aborsi sporadis. Untuk yang jamur, Aspergillus fumigates menyebabkan aborsi sporadis di akhir kehamilan. Contoh agen infeksi dari protozoa adalah Neospora caninum yang kemungkinan menjadi penyebab aborsi atau keguguran pada sapi. Untuk agen infeksi berupa virus, contohnya Acabanevirus yang dapat menyebabkan kematian janin, keguguran, kematian saat lahir, serta menjadi penyebab utama cacat bawaan. Untuk agen infeksius pada domba yang bakteri, contohnya Bacillus licheniformis yang dapat menyebabkan keguguran sporadis. Untuk protozoa, contohnya Toxoplasma gondii yang menjadi penyebab utama keguguran pada domba serta menyebabkan aborsi di akhir kehamilan dan kematian perinatal sering terjadi pada domba. Untuk agen infeksius berupa virus, contohnya Acabanevirus, keguguran dapat terjadi ketika janin terinfeksi virus ini saat pada akhir kehamilan. Yang selanjutnya adalah tabel agen infeksi yang menyebabkan terjadinya keguguran pada babi, yakni pada tabel yang kiri, dan pada kuda, yakni tabel yang kanan. Agen infeksi pada babi yang bakteri, contohnya Bacillus suis, yang dapat menyebabkan keguguran pada paruh kedua kehamilan. Untuk agen infeksi berupa virus, contohnya virus demam babi Afrika, yang dapat menyebabkan terjadinya keguguran yang sehubungan dengan penyakit sistemik. Untuk agen infeksius pada kuda, contohnya bakteri Leptospira interrogans serovars, yang dapat menyebabkan keguguran atau aborsi yang mungkin akibat dari leptospirosis akut. Untuk fungi, contohnya Aspergillus fumigatus, yang dapat menyebabkan keguguran di awal kehamilan akibat dari plasenta mikotik. Untuk agen infeksi berupa virus, contohnya virus herpes kuda. Ini adalah virus penyebab keguguran yang paling umum yang terjadi setelah bulan ke-8 kehamilan. Yang selanjutnya yaitu tabel agen infeksi yang menyebabkan terjadinya keguguran pada anjing, yakni pada tabel yang kiri, serta pada kucing yang ditunjukkan pada tabel paling kanan. Untuk agen infeksius berupa bakteri pada anjing, contohnya Brucella canis, yang dapat menyebabkan penurunan kesuburan dan keguguran. Untuk protozoa, contohnya Neospora caninum, yang menyebabkan keguguran dan terjadi pada anjing betina. Untuk virus, contohnya virus herpes 1 pada anjing yang dapat menyebabkan infeksi primer pada kehamilan anjing betina. Pada kucing, agen infeksius dari virus contohnya virus leukemia pada kucing yang menyebabkan penurunan kinerja reproduksi yang terjadi pada sebagian besar atau pada hewan yang terinfeksi. Kematian embrio dini dan aborsi di tengah kehamilan juga dapat terjadi akibat infeksi virus ini. Pembahasan yang selanjutnya adalah peran dan akibat Toxoplasma gondii dalam perkembangan hewan dan manusia. Perlu kita ketahui bahwa Toxoplasma gondii merupakan protozoa yang bisa menyebabkan infeksi, yakni toxoplasmosis. Toxoplasma gondii berasal dari bahasa Latin yaitu toxon yang artinya adalah busur dan plasma yang berarti bentuk atau dapat diartikan sebagai bentuk yang serupa dengan busur. Ini adalah gambar dari siklus hidup Toxoplasma gondii. Gambar yang ditunjuk oleh nomor 1 merupakan kucing dan hewan sejenisnya yang merupakan inang definitif dari Toxoplasma gondii. Kucing terinfeksi Toxoplasma gondii dengan cara memakan daging yang kurang matang dan membawa Toxoplasma gondii.
kemudian meminum air yang terkontaminasi Toxoplasma gondii. Di dalam usus kecil kucing, sporozoid menembus sel epitel dan tumbuh menjadi trofozoid. Kemudian, inti trofozoid membelah menjadi banyak sehingga terbentuk zikon. Zikon matang pecah dan menghasilkan banyak merozoid atau skizogoni. Daur aseksual ini dilanjutkan dengan daur seksual. Merozoid masuk ke dalam sel epitel dan membentuk makrogametosit serta mikrogametosit yang menjadi makrogamet dan mikrogamet. Setelah terjadi pembuahan, terbentuk ookista yang akan dikeluarkan bersama feses kucing. Kemudian, manusia dan inang perantara lainnya akan terinfeksi jika tertelan bentuk ookista tersebut yang mengkontaminasi makanan atau minuman. Selain itu, manusia juga dapat terinfeksi jika memakan daging inang perantara terinfeksi yang tidak matang atau kurang matang. Di dalam ileum, dinding ookista akan hancur sehingga sporozoid bebas. Sporozoid ini menembus mukosa ileum dan mengikuti aliran darah dan limfa menuju berbagai organ tubuh seperti otak, mata, hati, dan jantung. Sporozoid bebas akan membentuk pseudokista setelah berada dalam sel organ-organ tersebut. Pseudokista tersebut berisi endozoid atau yang lebih dikenal sebagai takizoid. Takizoid akan membelah. Kecepatan membelah takizoid ini berkurang secara berangsur, kemudian terbentuk kista yang mengandung bradizoid. Bradizoid dalam kista biasanya ditemukan pada infeksi menahun atau infeksi laten. Nah, jika ibu hamil atau induk hewan yang sedang hamil terinfeksi virus ini, maka dapat mengganggu perkembangan dari janin itu sendiri dan bisa mengakibatkan cacat bawaan serta kematian embrio dini dan keguguran. Selanjutnya adalah dampak Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii bisa menyebabkan penyakit toksoplasmosis. Toksoplasmosis dapat mempengaruhi perubahan perilaku pada hewan pengerat seperti tikus sebagai hospes perantara dan menyebabkan penurunan kemampuan bekerja organ, menyebabkan penurunan kemampuan untuk membedakan sesuatu yang ada di sekitarnya, serta mengakibatkan penurunan kemampuan untuk menghindarkan diri dari predator. Dengan ditemukannya perubahan perilaku pada mencit dan tikus, para peneliti berspekulasi bahwa kemungkinan yang sama dapat terjadi pada manusia yang merupakan hospes perantara. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila manusia, terutama ibu hamil dan hewan yang sedang hamil, terinfeksi oleh Toxoplasma gondii, maka janinnya akan mengalami cacat fisik maupun cacat mental di kemudian hari, dan biasanya akan tetap disandang untuk selamanya. Cacat kongenital ini dapat melanda semua jaringan organ tubuh, termasuk organ sistem syaraf pusat dan perifer yang mengendalikan fungsi-fungsi gerak, penglihatan, pendengaran, sistem kardiovaskular, dan metabolisme tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.